Mereka nganggap ketika mereka mengungkapkan pendapat mereka soal pesantren itu ada nilai-nilai feodalnya, perbudakannya, terus mendapatkan respon dari pihak pesantren, dari pihak santri yang justru berkesan kayak marah, terus dibilang kalau mereka itu anti kritik. Dikritik bukannya evaluasi, bukannya introspeksi diri, malah marah. Nah, kita tuh harus mengidentifikasi dulu kritik yang benar itu seperti apa. Jangan-jangan selama ini ungkapan-ungkapan terhadap pendapat kalian ke pesantren itu bukan kritik, itu emang arahnya ejekan dan penghakiman. Kalau misalkan kalian bilang pesantren itu feodal, perbudakan, itu bukan kritik, itu udah tuduhan dan penghakiman. Yang namanya kritik itu bertanya baik-baik, diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran bukan diawali dengan emang niat mau ngejek. Kalau niatnya mau ngejek itu bukan kritik. Nah, kalian tanya baik-baik dengan etis. Menurut saya ini berlebihan. Cium tangan kiai sambil duduk sampai jalan jongkok, ini agak aneh. Kalian bisa nggak jelasin alasannya apa? Nah, ini yang disebut mengkritik. Kenapa? Karena setelah kalian kritik seperti itu akan terjadi yang namanya ruang diskusi dan dialog. Kalau misalkan kalian datang-datang terus bilang, menurut saya ini aneh, ini berlebihan, ini itu bentuk dari perbudakan dan feodalisme. Kalau begitu cara ngomongnya itu bukan kritik, itu penghakiman. Kalian bisa tanya deh sama ahli filsafat, ahli linguistik, ahli bahasa atau apalah yang bersangkutan dengan menilai sebuah kalimat itu benar atau tidak, etis atau tidak, itu kritikan atau bukan, atau mau tanya ChatGPT, Google segala macam silakan. Cara mengkritik yang benar seperti yang kalian lakukan atau bukan? Apa jangan-jangan selama ini emang yang kalian lakukan itu bukan kritik tapi ejekan dan penghakiman? Sikap seperti ini itu bisa terjadi pada saat disebutnya itu etnosentrisme. Etnosentrisme itu kondisi di mana kita melihat budaya orang lain, menilai budaya orang lain atau kelompok lain itu berdasarkan nilai budaya kita. Kalau menurut budaya kita itu sesuatu yang tidak baik, kita akan menganggap itu tidak baik. Padahal kita bukan bagian dari budaya itu. Kita bukan besar di tempat yang budayanya seperti itu. Nah, ini yang disebut etnosentrisme, menilai budaya lain berdasarkan nilai budaya kita. Ya tentu jelas beda, budaya lu sama budaya orang tuh nggak sama. Nah, itu masuk ke bias kognitif. Nah, seandainya kalian sudah mengajukan pertanyaan atau kritikan dengan benar, terjadi yang namanya diskusi dan dialog, terus si pihak yang dikritik menjelaskan, kalian mendapatkan jawaban. Begitu kalian dapat jawaban dan ternyata menurut kalian jawabannya masih kurang bikin kalian puas, masih kurang masuk akal, menurut kalian tetap itu aneh, tetap itu nggak tetap itu berlebihan, silahkan, nggak apa-apa. Nah, cuman sebagai orang yang bijaksana ya tentu harus megang yang namanya toleransi. Begitu kalian mendapatkan jawaban dan kalian tetap nggak suka, tinggal bilang, oh ya, penjelasan kalian mengenai hal itu menurut saya masih kurang masuk akal. Akan tetapi kalau memang itu sudah keyakinan kalian, pendapat kalian, budaya kalian, itu saya hargai dan saya hormati. Nah, itu cara bersikap yang benar. Kalau misalkan kalian bilang, oh enggak, saya enggak setuju, itu tetap enggak masuk akal. Harusnya ini tuh diperbaiki, harus dihapuskan budaya seperti ini. Nah, itu masuk ke ranah intoleran. Makanya ini masyarakat Indonesia nggak bisa bedain kritik yang mana, penghakiman yang mana, toleransi yang mana, intoleran yang mana. Itu banyak yang belum bisa bedain. Nah, saya kasih contoh gini deh dari dari budaya di luar pesantren. Kita cari dari budaya lain yang ada di Indonesia juga, yaitu dari budaya di Toraja yang disebut budaya